Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu seperti biasa pengajian daripada ngaji lekar kitab fikih dan kitab akhlak, tepatnya pada saat ini tanggal 20 Mei 2025 atau bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, buka kitab fikih kita. Yang belum punya kitab fikih bisa beli di sini tuh, ya, sesuai harga online-nya. Berapa duit? 11.000 dua biji, 2 kitab. Ya, murah, 11.000 bisa masuk surga. Ya, tapi susah orang berbuat sampai. Itu yang belum punya kitab fikih. Ya, kita di sini kita ngaji kitab, bukan ceramah, bukan zikir-zikiran, bukan kita ngaji kitab. Yang mana ngaji kitab ini termasuk daripada berzikir kepada Allah. Yang mudah membahas ya makna zikir di situ bukan hanya sekedar menyebut dengan lisan, tapi adalah kita berbuat dengan ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Maksudnya ahla dzikri adalah ulama. Jadi kita duduk di majlis-majlis ilmu termasuk daripada berzikir kepada Allah, karena kita diingatin bagaimana cara yang benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjutkan kita fikih. Sudah masuk kepada pelajaran yang kedua, fit thaharah, di dalam kebersihan atau kesucian. Sampai bagian-bagian ya, jadi kita jadi ustaz, menjadi imam buat anak istri kita, minimal tuh ya, kita mengerti ilmu ya, buat anak istri kita. Itu yang penting ya. Kita semua ini jadi imam, kita sebagai pemimpin ya. Setiap orang itu pemimpin. Kita terutama laki-laki menjadi pemimpin buat keluarga kita. Kalau istri jadi pemimpin buat jagain harta suami. Kalau pembantu jadi pemimpin, yaitu dia punya amanat untuk menjaga harta suaminya. Itu harus panjang. Nah, kalau kita jadi pemimpin, minimal buat diri kita, punya keluarga, anak istri kita. Kalau anak istri kita masuk neraka, kemungkinan besar kita akan masuk neraka sebagai pemimpin, karena bakal dituding. Itu jelas di dalam hadis. Ya, bakal dituding oleh anak istri kita. Jadi kita nggak bisa sendirian masuk surga. Kalau sekarang kadang-kadang aktivitasnya buat diri sendiri, rajin ke masjid subuh sampai malam dia sembahyang, tapi anak istri biarkan dalam kebodohan agama. Ya, ngeluyur kemana-mana itu anak, malam-malam bawa sajian, tawuran, ya. Itu jelas semuanya kembali kepada kedua orang tua. Ya, kan dari kecil itu anak. Emang ujuk-ujuk lahir anak udah 20 tahun. Atau keluar bawa sajian di jalan dan tawuran, kan enggak, dari kan kecil. Kalau orang tuanya enggak didik dari kecil ya begitu. Itu dari kecil. Kalau kagak bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak-anak yang sedang cari jati diri, yang dianggapnya itu baik, padahal nggak baik dalam kacamata agama, tapi karena orang tua ya tidak memantau dan tidak mendidik. Berarti itu kita nggak bisa sendirian. Hanya wajib kita belajar ilmu agama begitu sampai mati.
bagian-bagian air. Ini permulaan dari air. Karena dengan air kita sah, benar, berarti nanti wudhu kita benar, mandi kita benar, cuci najis kita benar. Ya, sesuai yang pembahasan minggu yang lalu. Aqsamul ma', bagian air. Terbagi air dalam 3 bagian. Yang qasimul ma'u ila salasati aqsamin. Terbagi air dalam 3 bagian. Tahir mutahhir, wa tahir ghairi mutahhir, wa mutanajjis. Yang pertama, dibagi air itu 3 bagian. Yang pertama adalah suci, mensucikan. Tahir, mutahhir. Kemudian tahir ghairi mutahhir. Yang kedua adalah suci, tidak mensucikan. Air itu suci, tapi tidak mensucikan. Nanti dibahas nih satu-satu. Makanya ngajinya mesti benar-benar plong, artinya nggak bolong. Karena fikih itu nyambung-menyambung menjadi satu, kayak rantai. Putus ke 5, ke 6, ke 7, 8 gagal semuanya. Ya, orang belajar sholat aja tapi nggak mengerti masalah air, gagal. Karena sebelum sholat ada namanya wudhu. Wudhu benar, tapi nggak ngerti air, tetap gagal. Karena wudhu itu pakai air. Dia mesti ngerti ini, kita di dasar. Ya. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, wa mutanajis, dan air yang terkena najis. Mutanajis, bukan air najis. Kalau air najis itu air kencing, zat itu, ya, arak atau minuman keras itu najis. Kalau ini mutanajis, air yang terkena najis. Ya. Baik. Al-ma'ut tahir al-mutahhir. Al-ma'ut tahirul mutahhir. Air yang suci mensucikan. Wal ma'ul mutlaq. Air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Ya. Air yang suci mensucikan itu disebut juga air mutlak. Jadi bisa dikatakan air suci mensucikan atau lebih enak air mutlak. Ya, tuh air mutlak. Al-ma'ul mutlak. Ya, air mutlak. Apa air mutlak ini atau suci mensucikan ini yang dikenal dengan air mutlak? Wa huwa alladhi laisa bimusta'malin wala mutanajjisin wala mutaghayyirin bi mukhalitil tahir. Air yang suci mensucikan yang adalah air mutlak, wa huwa yang adalah itu alladhi laisa bimusta'mal, yang bukan mustakmal. Air mutlak, ya, air mutlak ini, ya, air mutlak. Ya, ini mau ini pakai kok yang benar kan begitu tuh. Iya. Pakai kok. Air mutlak bukan air mustakmal. Nanti bahasnya atuh tuh. Makanya nyambung deh. Mesti kenal dulu mustakmal. Tuh dulu. Air mutlak adalah bukan air mustakmal. Kemudian laisa mustakmal bukan juga wala mutanajis, bukan air mutanajis. Nanti dibahas satu-satu. Mutanajis bukan juga, ya, mutaghayyir, air yang berubah. Mutaghayyir, ya. Ini kalau mau pakai bahasa Arab juga dulu dari ya. Tagoyer juga gitu. Nanti ini pakai bahasa Arab dulu. Mutaghayyir. Tuh. Mustakmal, mutanajis, mutaghayyir.
Jadi air mutlak, dia terlepas tuh. Makanya dibilang mutlak, terlepas, terbebas, tidak terbelenggu oleh yang namanya air mustakmal, bukan air mutanajis, air mutaghayyir. Nah ini satu-satu akan dibahas. Di air itu permulaan kita aja asalnya yang udah berdaging, bertulang, berambut, semuanya asalnya dari apa? Air. Air. Pada punya kan air? Kan dari air itu jadi apa? Dari daging, dari tulang. Ya asalnya dari air. Orang sekarang nggak mau belajar air lagi. Itu saya tahu tuh godaan. Air lagi. Ya, padahal dari air kita jadi benar ibadah kita. Orang nggak perhatian sama air, cuek. Kayaknya ada yang perlu air. Rumah orang aja yang penting air. Ya, nyaman deh kita. Udah kita kencing air kagak ada. Udah lah, kita cari tempat air. Tempat rest area, kita cari tempat air nih. Ya. Karena kalau kita kencing najis, ya udah selesai, gak sah juga. Ya. Makanya ada hadis yang Nabi taruh batang korma, pelepah seorang sahabat. Itu kalau asbabul sebab turunnya hadis atau sebabnya itu karena ada sahabat selalu berjamaah dengan Rasulullah SAW. Cuma suka buru-buru, tamu tinggalan, jadi istinjanya nggak sempurna. Enak ada Nabi yang tolong, kurang sempurna. Nah akhirnya ikut sembahyang buru-buru gitu. Ya. Nah, waktu meninggal Nabi lagi lewat ini kuburan, ya Nabi Allah kasih lihat orang itu sedang terseksa, terazab. Kenapa? Sebab lantaran kencing. Sampai Nabi katakan paling banyak seksaan di dalam kubur adalah sebab kencing, minal baul. Ama adanul gabar. Paling umum diadab dalam kubur, paling umum tuh. Paling banyak maksudnya, paling umum. Masalah kencing, minal baul. Masalah kencing, kalau kan jarang-jarang. Ya sehari sekali, kalau kencing ada sehari sekali. Enggak, apalagi kita yang suka kencing tukang nih. Maka di istibro nanti kita belajar air yang suci mensucikan. Kalau kita nggak benar ke kulit kita tuh masih najis. Makanya anak-anak yang ini dari kecil sebelum dia balik udah disunat. Sebelum balik ya, karena udah wajib. Sebab biar bagaimanapun pasti kulitnya mengandung najis. Ya kalau mengandung najis tuh anak-anak ya kita jangan pakai gendong-gendong lagi sholat. Jadi ikutin bahan lain ya, gendong anak. Itu kan namanya bawa kecuali kita udah bersihin satu. Kemudian Rasulullah aja ditunggangin ini bawa cerita itu tapi nggak mengerti. Rasulullah anaknya, cucunya itu dari umur kecil, bahkan dikatakan dari umur 7 hari setelah dilahirkan udah disunat. Kalau anak itu dari 2-3 tahun udah disunat, is oke, nggak jadi masalah. Ya udah dibersihin lagi bapaknya, lo kagak, apalagi pempes sudah penuh loh gitu. Ini lagi sembahyang kan udah kita dulu, makanya tadi diulang lagi dan ngerti. Kambing kita ikat, takut hilang, kita pegang, kita ikat di badan kita atau kita pegang, kita sholat. Namanya bawa apa? Bawa najis, bersambung dengan najis. Ya, kan orang pakai gini-ginian, mesti ngerti kalau misalnya orang yang punya musola masjid kotor, ini kok bekas tai cicak, kayak tai kucing, kan bisa jadi kalau jorok. Dipakai buat ini, nyambung sama apa? Makanya kalau itu udah belajar ini apik, ya apik. Memang agama ngajarin kita mesti apik. Ya Rasulullah SAW. Ya kita belajar apik. Jangan was-was minasy syaitan, boleh was-was, tapi apik. Ya. Kalau ini apik yang belajar. Nanti dari mengapa ajaran agama begini kita diajarin untuk apik, untuk apa? Mawas diri, untuk jadi otak kita diajarin cerdas. Untuk nanti kita di luar itu, kita kehidupan kita begitu jadinya. Apik, cerdas, mawas diri, perhatian, tahu. Keluar tuh dari cara ibadah kita di luar kita begitu, dalam kendaraan, motor, mobil yang dipunya, apapun itu mawas diri, apik. Paham gak? Itu lantaran dari
Ibadah, kalau ibadah kita jember, ya kehidupan kita jember juga, jorok. Harus sampai didikan guru aja nih, ya. Naruh figura nih apa namanya? Foto. Kan kalau kita lagi naruh begitu, dari jauh dipantau kelihatan miring enggak. Kalau kita yang dekat sih kagak kelihatan. Bener gak? Itu aja. Tegornya enak. Lihat tuh miring, dia nggak sadar kalau otaknya miring. Paham nggak? Ya, maksudnya aneh. Ya, gitu. Otaknya miring nggak sadar, foto miring nggak sadar. Ya. Tuh, jadi sentuhan dari guru gitu. Kita nggak sadar kalau diri kita gila. Ngatain orang gila, tapi nggak sadar diri kita gila. Banyak orang nggak sadar dirinya. Main HP, sambil naik motor, naik mobil yang nggak bagus. Jalan kaki bagus nggak? Sambil jalan, ya bagus apalagi sambil naik motor. Kalau orang yang cerdas nggak bakal, kenapa? Karena bahaya. Membahayakan dirinya yang sadar, apalagi untuk orang lain. Begitu tuh, nanti Allah kasih kita punya kecerdasan di situ dari belajar agama. Ya, itu cerdas untuk bisa memelihara diri ini dari api neraka, apalagi urusan dunia. Itu keberkahan yang Allah berikan. Makanya belajar benar-benar. Jadi kita belajar air nggak usah bosan-bosan. Godaannya yang besar. Ya, nggak mau orang belajar ilmu dasar dalam agama. Suci mensucikan adalah air yang mutlak, yang bukan mustakmal, bukan mutanajis, bukan mutaghayyir. Baik, sekarang dibahas yang mustakmal. Apa itu air mustakmal? Nah, jadi kalau air mustakmal yang dimengerti, berarti itu bisa bedakan mana air mustakmal, mana air mutlak. Ini aja tidak tahu mustakmal, mutanajis, mutaghayyir. Kalau ini tiga nggak ada, berarti dia air mutlak. Jadi air mutlak ini nggak boleh ada ciri-ciri ini nih, yang tiga. Yang pertama mustakmal. Apa mustakmal? Baik. Huwal ma'ul ghalil adalah air yang sedikit. Nah, air ada yang sedikit, ada air banyak. Apa ini maksud air sedikit? Apakah cuma segini sedikit? Ini sih jelas sedikit. Ya, dalam kurung tuh air yang sedikit berarti kurang dari 2 kula. Ya, tuh kalau kurang dari 2 kula namanya air sedikit, air mustakmal. Ada air sedikit. Berarti kurang dari 2 kula, gitu deh. Kula. Kurang dari 2 kula. Air sedikit kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula berarti air, paham ya? Air sedikit kurang dari 2. Kalau lebih dari 2 kula, air banyak. Baik, nanti ada 2 kula akan dibahas satu-satu. Ya, itu dulu. Air yang sedikit. Jadi air mustakmal adalah air yang sedikit. Air yang sedikit yang mana? Air sedikit yang telah dipakai. Ada syarat. Air yang sedikit. Air yang sedikit adalah air yang kurang 2 kula. 2 kula nanti akan dibahas. Nah, makanya berurutan di fikih. Air mutlak adalah air yang bukan mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sedikit yang telah dipakai. Air yang telah dipakai dalam mengangkat hadas. Air yang telah dipakai dalam mengangkat hadas. Hadas kecil atau besar. Boleh dalam kurung tulis besar dan kecil, atau besar atau kecil. Udah jelas hadas. Mau kecil mau besar. Telah dipakai dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Atau menghilangkan najis. Izalatin najsin, yaitu menghilangkan najis. Jadi air mustakmal itu adalah air yang sedikit. Air sedikit ini air sedikit, tapi nggak dipakai dalam mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Paham ya? Dan mengangkatnya apa? Bukan ini kita gunakan. Sudah belajar wudhu, air segini aja bisa buat wudhu. Air sedikit kan? Tapi air ini bukan mustakmal, air mutlak. Jadi mutlak boleh sedikit, boleh banyak, apalagi sedikit aja boh. Yang penting dia nggak mustakmal. Apa mustakmal? Air yang telah dipakai dalam mengangkat hadas.
Ini air kita dalam mengangkat hadas nih. Netes gak nih? Air pertama yang kedua. Pertama itu hukumnya wajib. Yang kedua, ketiga sunnah. Gak dicerita. Kalau yang namanya wajib basuhan pertama, maka air ini airnya mustakmal. Paham ya? Airnya mustakmal. Tuh. Paham? Kalau misalnya mengangkat najis, bekas nyuci najis, airnya pun jadi mutan najis. Paham tuh ya? Jadi mutan najis tuh, atau menghilangkan najis. Kalau airnya terkena najis, air yang najis, air terkena najis, air yang terkena najis langsung. Tapi kalau bekas bersih najisnya mustakmal. Mustakmal adalah air yang telah diangkat. Bukan air ini kita ngambil nih. Wah, ini air bekas dipakai angkat hadas kecil, bukan ini. Paham ya? Sebab kan kalau ngerti ini sembarangan, air yang telah dipakai. Ini saya pakai itu tadi habis kencing nih, saya guyur kan, ya saya tinggal segini nih. Misal. Atau habis bersihin najis, saya ambil pakai sendok bersihin najis, tinggal segini. Ini bukan ini. Air yang telah dipakai, bukan air yang ininya. Ini air ambilan, memang kita diambil. Nih, ambil airnya nyuci najis, bekas airnya kan, bekas airnya. Ambil wudhu yang pertama, bekas airnya. Nah, itu namanya mustakmal. Nah, itu air yang mustakmal begitu, ya, atau kejatuhan, tapi nanti dilihat seperti kalau dicontohin seperti air tinta, ya, air tinta. Nah, air tinta misalnya jatuh nih, ya, air tinta jatuhnya di air yang sedikit nih, ya. Kira-kira berubah gak nih? Berubah. Ya, berarti air ini kalau kena kejatuhan air yang mustakmal, jadi mustakmal. Paham nih? Ya, jangan tidur guys. Berat emang ngaji ginian. Berat tidur ntar. Sayang kalau kagak ngerti masalah ngeliatin orang pada belum lagi ntar wudhunya. Gak bisa kita terangin orang tuh dakwah tuh lagi begitu. Marah orang sekarang. Bapak wudhunya salah pak. So tau lu tadi gituin lagi. Ani cuma buka ini pengajian. Di luar pengajian Anda gak bakal buka masalah dakwah. Kecuali ceramah gak bakal cerita ini. Ente boleh lihat ceramah maulid, bukan gak gini ya? Enggak, ceramah maulid itu pengenalan ente untuk bisa lebih gemar untuk datang di majelis ilmu. Kalau begini gak bisa. Kagak bakal ngerti satu, keduanya jamaahnya pasti tidur. Yang ceramah kalau nggak galak, lucu. Paham ya? Laku satu, kedua itu dengerin. Kalau gini ya nggak bakal dengerin. Dia khutbah Jumat, apa lagi? Karena nggak bisa sebentar. Mesti lama, diulang lagi. Coba ceramah lempeng aja, pakai khutbah Jumat atau apa? Bibi, nggak bakal ngerti orang. Yang bukan di situ, ada ini di majelis ilmu. Maka itu mesti benar-benar simak. Ya, jangan sampai tidur rugi. Tapi kalau kagak ngerti, ya guru ini enggak, kata guru begini, padahal dia nggak tidur. Lah bener, Anda dan teman ngaji sering berdebat tuh. Pada satu ngaji bang, karena nggak bedain paham itu yang jadi masalahnya. Padahal nggak tidur. Nih begini nih, kemudian itu muzakarah ya, ngobrol-ngobrol sambil ngopi kemarin. Habib atau guru atau ustaz ngomong begini. Oh enggak, begini. Dia paham gak? Gitu. Ya, paham ya? Waktu itu ada masalah apa? Ya begitu dia pemahamannya, gak ngerti dia. Sorban yang lingkar, ya jatuh di tempat sujud kita itu nutup karena kepake. Lain kalau kita taruh di bawah. Tapi kalau kita pakai, apapun yang juntai, kemudian masih ada di badan kita, kemudian ngalangin nutup itu sama aja kayak pici begini. Tuh, paham nggak? Nutup, paham ya? Artinya sujud ini kagak kena, sedikit pun nggak ada yang kena. Kayak atau pakai rambut panjang, itu rasa sembahyang itu. Ya, makanya berurutan, jangan cerita itu dulu, itu masalah air dulu dah. Ya, ada ya. Air yang sedikit itu ya, mustakmal tuh kita pakai nih. Mustakmal tadi, mustakmal ini suci tapi tidak mensucikan. Ingat tuh ya, air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan. Itu air suci betul kan tadi. Al-ma'u thahir mutahhir.
Kemudian ada air yang tohir ghairu tohir. Itu air yang mustakmal. Seperti kita pas ngambil wudhu nih, kan netes di baju kita. Boleh gak? Boleh, karena tidak najis, suci, tapi tidak mensucikan. Arti tidak mensucikan yang sudah dibahas, gak bisa ngangkat hadas besar, gak bisa ngangkat hadas kecil, gak bisa bersihin najis yang di atas tuh. Apa itu kesucian toharoh? Yaitu menghilangkan najis, ngangkat wudhu, maksudnya berwudhu, bermandi, dan tayamum. Tayamum pakai tanah, debu ya. Nah kita bicara kalau air ini 3 aja udah patokan nih. Ngangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil, mandi junub, wudhu, sama bersihin najis. Gak bisa sembarang nih bersihin najis. Gak bisa pakai air mustakmal. Itu bisa ngambil wudhu tuh, ada air sisanya, bersihin aja. Gak bisa. Mesti pakai air suci, mensucikan. Jadi air mustakmal itu air sedikit yang telah dipakai dalam mengangkat hadas kecil atau hadas besar atau menghilangkan najis. Ya, itu air sedikit kurang dari 2 kula. Faidah balagha gulatain, itu masih terusannya ya. Faidah balagha gulatain yasiru tohir mutohir. Apabila telah sampai 2 kula menjadi suci mensucikan. Kalau airnya lebih dari 2 kula, maka air itu jadi suci mensucikan. Baik, kita bahas yang 2 kula. 2 kula di fikih itu yang ketiga udah nggak ada. Kenapa nggak dibahas? Karena udah di yang kedua. Jadi kalau kita begitu di awal udah dibahas, nggak dibahas lagi, ya. Nah, ini 2 kula ini, ya. 2 kula atau kulatain. 2 kula ini kalau secara ini kalau di kitab fikih yang kedua yaitu 300 salah sumi'ah wa khamsah, 305 artol birit lenjawi dengan literan Jawa 305 liter. Dengan literan Jawa. Karena ada literan Baghdad, ada literan ya, namanya dia masing-masing negara. Cuma berapa-berapa ya gitu. Ya. Itu boleh kita praktekin di rumah. Kalau pakai galon aqua berapa galon? Itu kalau orang-orang yang mau belajar ilmu-ilmu di dalam itu apa aja dipakai? Pakai gelas yang 1 liter, berapa liter? Diuji coba sama dia. Boleh silakan. Karena kita pakai ukuran dulu paling gampang. Nah, kalau ukurannya bil masaha fil ina dan berjabang murabba yang persegi 4, 1 ziro warubu, 1 ziro seperempat, ya. 1 ziro itu 48. 1 rubu bagi 4 berapa ya? Hah? 12. 2 jadi berapa ya? 60 cm ya. Itu kan 1 ziro warubu, rubu itu seperempatnya, ya. 1 ziro warubu, ya. Ini kalau bahasa Arab gitu tuh. 1 ziro warubu 48 sampai 12 cm berarti 60 cm. Jadi kalau 1/3 60 ya. Jadi kalau kalau dibikin kalau kubus ya, kalau belajar matematik kubus lebar 60, panjang 60, dalam 60, ke dalamnya 60, paham ya? Jadi 60 kali 60 kali 60 gitu. Bukan dikali-kali enggak. Ini punya bak mandi, itu hitung. Airnya 60, dalamnya 60. Itu air penuh. Kurang 1 liter 2 liter nggak apa-apa. Ya, dalam agama itu 1 liter 2 liter nggak apa-apa. Kalau pas 60, maka itu namanya 2 kula. Kurang kita ambil lebih dari 2 liter.
ambil nih ya, 1 liter, 2 liter, apalagi 3,5. Itu namanya airnya kurang dari 2 kula. Kalau penuh 2 kula, namanya air banyak. Tapi kalau sedikit, 3,5, berarti kurang dari 2 kula, namanya air sedikit. Makanya orang-orang dulu Anda tanya, baknya kecil atau gede? Hah? Masjid-masjid gede. Tuh, ya. Kalau sekarang ya kecil-kecil ya, rumah kecil-kecil sih ya, rumah minimalis. Kalau dulu kan orang dulu rumahnya gede-gede. Ya, orang dulu maksudnya karena tanahnya gede, tapi kamar mandi gede-gede, untuk kamar mandi selebar-lebar itu. Ya, nggak dibersihin bang, udah belum aja udah enak. Adem. Anda nggak pakai contoh-contohin yang lain lagi. Ente udah kalau belajar matematik tahu kalau misalnya lebarnya segi panjang gimana? Ya tinggal kaliin aja segi panjang. Berarti kalau ini 60, ya 60. Misalnya jadi 80, misalnya, atau 100 deh ya, 100. Berarti nambahnya 40 ya? 40, benar? Ini 60, jadi 100, berarti nambahnya berapa ya? 40, ini 60 kan? Berarti cukup berapa ya? 20. Paham nggak? Kelihatan kan? Segi panjang. Jadi kalau panjangnya 100, ininya 20, dalamnya 60 tetap. Paham ya? Kalau di rumah gitu dihitung, Pip, ini 60 Pip, yang ininya 40 Pip, tapi dalamnya 1 meter. Masuk masih. Kira-kira aja ya. Iya, ini secaranya begini-begini. Kalau lebih dari ini udah selesai, mau dalamnya kayak panjangnya. Tapi yang ininya lebarnya agak sempit Pip, 40, tapi dalamnya bikinnya 120. Ya 120 segini, wah lebih cakep dah udah. Ya. Ini hitungan segininya nih, paling sedikitnya segitu. Itu namanya air 2 kula atau lebih. Mau lebih nggak jadi masalah. Kalau kurang berarti kurang dari 2, maka dikatakan air sedikit. Nah kalau air sedikit, jangan sembarangan kita. Bekas kita wudhu, ya. Contohnya paling gampang nih, kalau kita wudhu nih air sedikit nih, nah di tangan kita nih. Kita wudhu nih, ya. Kan kita wudhu tuh. Ya. Nah, pasti netes-netes gak? Ntar belajar wudhunya nanti kita belajar lagi ya sampai sini gitu ya. Ini kita lagi misal. Nah, ketika kita wudhu kan ini netes nih, kita kan ambil lagi, baik di keran ataupun di kolam kita ngambil. Kita belum ini udah pada netes nih. Nah air segini nih. Nah itu air jadi mustakmal. Kenapa mustakmal? Karena kena air tetesan yang mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Paham tuh ya? Nah itu jangan kita pakai lagi. Makanya kalau yang apik tuh ngambil jauh. Tuh. Makanya kalau sama tayamum ketika diambil tayamum kan agak jauh di sini. Kalau kita jatuhin lagi ke situ, itu tanahnya debunya jadi mustakmal. Makanya orang ngambil wudhu kan yang rapi tuh, ya, gitu. Ambil lagi di atas begitu digoyorin lagi, gitu, ya. Baik, ya. Kalau airnya banyak kayak orang dulu tuh kayak di masjid, ya kayak di Gresik. Ya, masih Jami kan gede tuh, makanya orang-orang dulu pakai gitu. Itu sebenarnya lebih enak keberkahan. Kenapa? Air itu bekas orang wudhu. Kalau banyak nggak jadi masalah. Kita wudhu di situ, jatuh lagi nggak jadi masalah itu air. Ya air banyak. Ya, jangan coba-coba air sedikit. Makanya kenapa aneh kalau di WC umum, ya nggak pakai aneh buat nyiram aja tuh yang di ember. Nggak pernah buat aneh pakai ambil nyeboknya pakai keran, ya, cuci dulu dari keran, ambil kan sebentaran doang begitu, paham ya? Karena kita nggak tahu ini ngejaga doang. Kalau kita yakin nggak apa-apa, kalau anda ngejaga sebab nggak bisa dijamin orang paling ngerti fikih. Ente jamin nggak orang yang paling kencing di situ jongkok semua? Gitu doang. Kalau ente yakin pada jongkok semua sih, oke nggak apa-apa, kan semuanya keyakinan. Kalau anda sih kagak percaya pada jongkok. Yang banyak pada derek, muncrat ke bak kecil begitu, ya jadi najis nanti akhirnya. Ya, apalagi udah nggak diganti-ganti lagi. Ya, itu lebih aman. Nah, apalagi ada shower, ya ada shower. Kalau shower kan tahuan, ada penampungan begini.
Ya, nggak ada ayam jatuh, nggak ada kucing jatuh. Ya, nanti itu proses itu bagaimana sumur kejatuhan. Nah, nanti mutanajis nanti. Ya, ini baru air mustamal ya, benar ya? Air mustakmal. Ya sampai situ dulu. Ya. Kalau lebih dari 2 kula, air itu jadi suci mensucikan. Udah deh kalau air 2 kula, udah air banyak, udah selesai dah. Nanti kita akan bahas tentang air mutanajis. Ya, sebab ini seperti air sumur, ya, kejatuhan najis berubah apa enggak nanti dan sebagainya, panjang lebar. Ya segitu-gitu dulu, sedikit-sedikit aja. Ya, jadi paham. Kalau ngaji mau cepat sih cepat aja, cumanya begitu, cepat khatam kitab, tapinya yang masuk nggak paham gitu. Ya, mendingan sedikit-sedikit satu pasal. Wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanti kita kembali lagi setelah qasidah pelajaran akhlak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Masih di bagian yang pertama al-akhlak, tapi nomor yang kelima. Hadza wa qad qara'ta ayyuhat tilmidul mahbub. Ketemu? Ya. Hah? Ya, halaman 8.
Ini kitab zaman dulu misalnya jadi beda. Halaman kalau bilang halaman 5 ntar bingung. Ya. Bagian pertama al-akhlak, yaitu nomor yang kelima. Setelah sebelumnya nomor yang keempat itu telah dibahas, ya, bahwasanya beradab itu dari masa kecil. Kalau sudah besar sangat sulit untuk dilatih, untuk dibentuk, untuk dirubah. Ya anak-anak sekarang tuh yang tawuran dikasih tahu begini, keras. Kalau nggak keras, ya dengan ketegasan hukum, ya akan berulah dan terus menerus. Kenapa? Karena sudah besar, dilatih dari masa kecil. Nah makanya peran orang tua itu yang paling penting sebelum pendidikan orang lain, apalagi ibu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama, bimbingan. Baik, hada yang kelima, hada waqad qara'ta ayyuhat tilmidul mahbub. Ini telah engkau baca, wahai murid yang dicintai, al-juz'ul awal, juz yang pertama, ya, yang juz pertama. Baik, juz pertama itu ya kita nggak bahas lagi, memang buat lebih kepada anak-anak. Ya itu, ya seperti apa? Seperti tentang cerita Ahmad sama saudaranya. Ya ketika Ahmad sama adiknya ini, si Ahmad sama adiknya lagi buka lemari makan. Dia mau makan, sedangkan ibu bapaknya lagi nggak di rumah. Ya, kemudian dinasihatin saudaranya sama Ahmad, jangan kita makan belum izin sama bapak ibu. Terus sampai begitu tuh kita akhlak yang pertama. Itu didik anak kita. Ya, pelajaran begitu. Didik. Aneh dulu kalau privat dulu selain ngajarin alibata sama anak-anak, itu yang Anda kasih ke mereka. Itu banyak yang bekas sama mereka. Ya, dari kecil. Di sini kita ajarin juga anak-anak kalau yang alim Anda selain dibelajarin ilmu Al-Quran, alibata bisa baca Al-Quran. Bukan itu aja, karena sekarang banyak Al-Quran dan tahfiz doang. Bagus, tapi mesti dididik dengan pendidikan fikih dan akhlak. Fikihnya biar benar, ibadah dia sama Allah, hablum minallah. Adab selain hablum minallah juga ada hablum minas. Biar bakti sama ibu bapak, jangan suka ngelawan, jangan suka bohong. Kalau terdidik anak kecil dari bohong, ibu bapak juga enggak ngomel, yang sampai didik. Lingkungan juga ngajarin lagi, sudah pantas kan kalau udah gede akhirnya korupsi. Karena dari kecil kita ajarin nggak boleh nyontek, nggak boleh ini, kan diajarkan hal-hal yang kecil, kan ada perdasannya. Lama-lama sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Daki aja ya gampang, tapi kalau udah keras susah. Nah itu dibilangnya begitu. Dari kecil tuh, makanya kita baca. Kemudian ada lagi yang gak buka surat saudaranya. Paham ya? Dulu kan masih zamannya surat, belum handphone. Ya, dia mau buka, gak dikasih. Kenapa? Karena belum izin, gak boleh punya privasi orang. Nah tuh kalau kita tahu awak, gak bakal kita harus punya saudara kita sendiri handphone kita geledah. Paham? Kalau orang tua geledah punya anak boleh karena tanggung jawab. Tapi kalau istri geledah HP-nya suami, oh belum pernah, hari mana geledah? Biarin aja laki gua mau ini kan, yang dosa dia kan. Tapi kalian wajib bagi istri kalian. Kalau dia berbuat hal yang nggak baik, kalian dosa masuk neraka. Ya, dosanya istri kalian nanggung, dosanya suami istri kalian nanggung. Paham ini? Makanya ngaji yang di sini dia. Kalau kagak ngaji dosa ini, dosa apa yang diperbuat. Beda laki-laki dan perempuan, dari otaknya beda, diciptakannya beda, barang kita beda dengan barang perempuan lo ciptakan, dan kegiatan juga beda. Ya, oke, kalau ngaji enak, kalau nggak ngaji wah repot, itu dimusuhin orang di zaman sekarang, karena nanti agama jadi aneh buat orang Islam sendiri. Aneh sunnah-sunnah Nabi. Contoh lagi, laki itu biar rapi kalau di luar, di rumah sih nggak jadi masalah. Perempuan terbalik, di rumah dia mesti rapi, di luar nggak boleh rapi. Coba lo rapi dikit. Nah makanya ketika dia rapi di luar, di rumah kagak rapi. Bini lo kan begitu, di luar di rumah kagak rapi. Maka ada tercipta perkataan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri.
Karena rumput tetangga, bininya orang yang dilihat begitu tuh, lebih cakep dari bini kita. Nah tetangga itu punya laki, lakinya juga ngomong bini kita lebih cakep dari bininya di sendiri. Kenapa? Karena keadaannya di luar lebih cakep-cakepan. Ketika kondangan dia sampai 2 jam. Padahal dia diciptakan untuk laki-laki. Kemarin kan ada yang ngajar tuh kitab apa? Ukudul Jen. Kalau masuk grup dengerin kasih istri. Kalau tidak berani nih, mau dengerin Nusa ngomong. Jadi gue diomelin mas perempuan sedunia. Yang penting tujuannya untuk nyelamatin dia. Ya, oh ini luar biasa. Ya, luar biasa, bang. Waduh luar biasa dah zaman sekarang. Ya, persoalannya perempuan ini, apalagi sembarangan lagi nyari guru, kekewali itu. Cerita ini udah terjadi sebelum ini, cuma nggak dipirali bikin film aja. Itu artis-artis pada kena. Ya, orangnya udah mati masalahnya, kena COVID itu waktu itu. Ya, jadi sebut namanya. Ya. Ini kan pada kabur lakinya pada bininya, pada dari lakinya, pada ikut. Ya, itu yang model-model mainan mau wirid-wirid zikir aja, syariat kagak belajar. Gitu. Kalau dikasih ekstasi, dikasih apa tuh? Untuk jadi berfantasi, ketemu Tuhan, ketemu malaikat. Ya. Tapi udah kembali kepada artis-artis. Kalau ngaji begini deh kagak laku deh, orang perempuan juga musuh banget sama kita. Ngaji begini masalah sekali jadi ngaji asinan doang, bagus nggak apa-apa. Cuma ya kagak ngerti sama ilmu, nggak ngerti kewajiban dia ke suami. Ya, ini kita belajar adat nih, jadi nggak belajar lagi cetak sembahyang, belajar adat. Ya, makanya belajar dari kecil tuh, bagaimana tuh, ya tentang hak-hak ini. Sampai pensil jangan jatuh, dijaga, dirawat yang rapi. Dulu apa urusannya sampai jangan pensil aja jangan jatuh, pulpen jangan jatuh. Di kalau akhlak pertama itu, ya belajar ya lagi akhlak pertama. Tuh, ada ajarin jangan juga jatuh. Setelah kita pelajarin ternyata kita tuh nggak pensil kalau jatuh patah di dalam. Buat ketok-ketok, ya, patah di dalam. Kalau patah di dalam kita raut, goyang lagi, raut lagi orang patah. Sampai begitu itu agama ngajarin. Pulpen jatuh begitu, jadi macet, paham nggak? Nah, jaga makanya lo punya pulpen karena kita udah jaga pensil sampai habis itu, karena nggak patah. Pulpen sampai tintanya benar-benar habis. Kalau kita kan nggak, masih setengah udah nggak kepake. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjaga. Islam sampai begitu itu, ya sampai begitu itu alat pertama. Baik, ya, tapi memang buat anak-anak, ya. Adapun yang satu cukup Anda dengan cara berjalan aja. Jadi kalau Anda kasih tahu begini, jangan pakai kesinggung dan sebagainya. Ada di akhlak semuanya. Jangan beri salam. Beri salam kan bagus, tapi jangan beri salam ketika orang lagi makan, orang lagi di kamar mandi. Maka jangan kesinggung ketika salam ke orang nggak jawab-jawab. Bisa jadi di kamar mandi. Paham ya? Nanti keluar kamar mandi baru kita beri salam. Lagi orang makan, Assalamualaikum. Itu lagi makan, jangan dijawab. Sombong amat lu, gue beri salam gak jawab, udah selesai belum goblok. Gue dimakan lu dikasih salam, gue gak jawab. Ya, Islam tuh. Ya, tapi kalau nggak ngapa-ngapain wajib memberi salam, menjawab salam wajib, memberikan salam sunnah itu wajib beri salam. Kalau saudara inti itu, kami istri inti kami beri salam. Tapi ketika makan jangan. Ya. Kemudian apalagi datang di acara-acara begini-begini nih, ya duduk. Jangan pakai salaman. Kalau nggak ngerti nih, kita nggak enak juga ya namanya. Ini ada aja, kita lagi ngajar nih, baru datang. Ami kita ini salaman. Ya, kita mau tegur. Orang sekarang nggak tersinggung, tapi akhirnya pas ilmunya dia ngerti. Ya, kita lagi ngajar, datang keluar, ujung-ujung disamperin kita. Cakep kan ya? Cakep banget, masya Allah, ada banget. Tapi nggak begitu caranya. Kita lagi nerangin, hilang. Apa tadi ngomong? Tuh, gitu tuh. Ya, jadi kalau di majelis di mana aja, duduk. Nanti udah selesai mau salaman. Jangan salaman semuanya duduk jangan. Lo satu-satu disalamin mengganggu tuh namanya. Ya, sampai ke bioskop disalaman. Atau udah selesai ditutup dong end. Kelamaan muter. Nggak begitu juga. Ya, makanya semua ada adabnya. Adab tuh yang atur tuh. Ya. Makanya setelah engkau baca, wahai anak yang tercinta, juz yang pertama daripada ini kitab,
wan tafa'ta bih wa dunaka hadza juz asani, maka engkau telah mengambil manfaat dari kitab yang pertama ya untuk menuju yang kedua ini. Fatahammahu taman, maka pahamilah secara sempurna ini juz yang kedua ini ya. Yang awalnya tadi udah jelasin tuh ya, kalau udah bicara adab inti belajar, orang nggak melihat lagi soal pakaian kita, yang dilihat adab kita tuh pakai rame keren sampai begitu, akhirnya ini orang dikira sok rusuk, iya kan, dan sebagainya. Kan dari pakaian, tapi ingat pakaian memang harus dipakai yang sesuai, tapi jangan tertipu oleh pakaian. Yang dalam tertipu dengan Allah pikirnya untuk Rasulnya itu ditipu, bukan akhlaknya, lihat bagaimana. Tuh, paham ya? Itu curi sama orang kadang-kadang dari pakaian, padahal orangnya nggak nipu. Itu rasa aman, pakai dasi atau apa itu copet. Ya, jadi nggak bisa lihat orang langsung, maksudnya secara full ya, paham ya? Suzon orang jangan, maksudnya secara itu bablas gitu, anggap orang ini nggak bisa. Semua bisa harus dilihat dari dia punya akhlak. Apalagi sekarang agama buat tampilan doang, paham ya? Dia bisa nipu pakai jilbab, itu 2 kali dosa itu. Padahal emang orang rusak, tapi dengan pakai karena orang nggak curiga. Makanya agama ngasih tahu hati-hati. Ya, karena agama melihat bukan karena penampilan kalian, tapi bagaimana akhlak adatnya. Walaupun nanti, tapi kalau begitu gue mesti pakai celana pendek, mungkin kan yang penting bukan penampilan ya. Agama, adab, akhlak nggak boleh pakai celana pendek gitu ibaratnya. Itu bagian dari adab. Semuanya belajar, makanya kita nanti tahu. Maka pahamilah dengan sempurna. Ini yang kedua, ya. Wa'mal bima fihi, dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Ini kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan insyaallah. Kenapa? Litakuna minal muflihin. Engkau akan menjadi orang-orang yang muflih. Apa muflih? Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat kemenangan. Hayya 'alal falah, tuh dari kata fa lam ha falah. Muflihin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Muflihin siapa sih yang mendapat kemenangan? Orang-orang yang beruntung. Alladzina hasunat akhlaquhum, yang mereka itu adalah yang akhlaknya baik. Tahadzabat nufusuhum, yang jiwa-jiwanya terdidik. Fafazu bil khairatid dunya wad din, dan yang mereka beruntung mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Tuh, kalau mau tahu orang-orang yang muflih, yang akhlaknya bagus, jiwanya terdidik, dan mendapatkan dia punya kebaikan dunia dan akhirat, itulah orang yang beruntung atau orang yang mendapatkan kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Wajibul waladi nahwa rabbih ta'ala. Nah, kita masuk nih, kewajiban anak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kita masih anak-anak ilmunya ya. Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab. Laqad manallahu ta'ala 'alaika bi ni'amin katsira. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kamu dengan nikmat-nikmat yang banyak. Ingat-ingat tuh. Jadi kita untuk beradab kepada Allah, ingatin dulu diri kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Di antaranya dikasih tahu nih, aujadaka ba'dal adam, menjadikan kamu yang sebelumnya tidak ada, yang kamu tidak ada, diadakan sama Allah. Alhamdulillah. Wa ja'ala laka aqlan, memberikan kamu, menjadikan untuk kamu akal, wa pikiran. Khairul mawahib, sebaik-baiknya pemberian Allah adalah akal. Gunakan sebaik-baiknya. Ya, ini kagak ngakalin mulu. Ya. Ini nakalin perempuan lagi. Udah perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Inti akalnya 9, nafsunya 1. Ya. Kamu ya. Makanya laki-laki kan akalin perempuan. Perempuan kan bawa nafsu, bawa perasaan. Perempuan itu 9 nafsunya, akalnya 1. Akalnya laki-laki 9, nafsunya 1. Makanya ketika Sayyidah Rabi'atul Adawiyah dilamar oleh seorang laki-laki yang soleh, dijawab begitu tuh. Malu langsung. Ya. Apa kata Rasulullah? Kamu mempunyai akal hai laki-laki 9, nafsu 1. Mestinya 1 bisa dikekang oleh yang 9. Kalau ditawari sampai meninggal nggak menikah.
ya, bisa menjaga. Paham ya? Oh, luar biasa. Ada di kitab Ubudul Jen ya, tentang perempuan yang soleh, luar biasa. Ya. Ada yang sampai nggak menikah, ada yang menikah suami disuruh menikah. Jadi jalani perempuan jadi orang soleha banyak. Ya tinggal nanti mau ambil yang mana, jangan yang itu, jangan ya. Istri ini nggak kuat, jadi jangan dalil situ. Nah, dek, cuma ini ada lagi, Awi manggil istrinya dek. Atau makan bola. Dek, ambil yang ini nih jalurnya buat jadi wanita soleha. Ya nggak begitu, banyak jalannya. Ya, beliau termasuk yang bangun galian tuh lah, yang landaknya kuburnya di dalam kamarnya, ya, yang beliau menghantar Quran selalu di kubur. Jadi ingat kuburan, ingat mati. Ya. Ini kalau ingat mati ya berarti dari maksiat, artinya waduh, stop dari ingat mati. Bentar mau mati di situ lah, nggak jadi, ya, nggak jadi gitu. Ya, kalau ingat mati, kalau ingat panjang umur terus. Kalau musik juga kalau pada ini nggak ada berani. Yang pada bawa telur itu mau mana pada tawuran, ingat aja mati. Kalau gue mati jelek banget nih gue niat membunuh orang. Jadi gak membunuh. Ya, hukuman gak keras itu kan bawa barang tuh udah mau bunuh orang. Sekarang kalau didiamin begitu pembiaran. Jalan motor kesini motor itu random dicari orang. Tangkap udah, dia mau tawuran gak tawuran, gue bawa senjata, hukumannya kan ada. Apalagi udah mau nyabetin ke orang, itu pembunuhan berencana tuh. Dalam hukum agama aja udah yang Nabi katakan al-qatilul maqtul finnar. Baik. Ini akal gunakan, jangan jadi binatang. Binatang nggak dikasih akal, dikasih hanya nafsu. Manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Nggak bisa tuh akal yang mengakal nafsunya. Ya, maka dia akan lebih buruk dari binatang. Mereka layak sebagai binatang. Hum kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Karena binatang memang tidak dikasih akal, hanya dikasih nafsu. Manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Tapi nafsunya ya mengekang akal. Nafsu itu lebih bahaya daripada 70 syaitan. Ya, yang setan mulu dikatain, disalahin. Wa hadaka ila dinil Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepadamu ke agama Islam. Syukur kepada Allah. Ini pemberian dari Allah. Ya, pemberian dari Allah. Ente nggak minta lahir sudah dalam keadaan Islam. Syukurin. Alladzi huwa a'dhamu ni'mah. Dan ini adalah nikmat yang paling besar menjadi seorang muslim. Wa amma 'alaika bis-sam'i wal basar wal lisan wal yadain wal rijlain wa khalaqa basyaran sawiyya fi ahsani khalqah kama qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah juga telah memberikan nikmat kepada kalian berupa pendengaran, mata, penglihatan, lisan, kemudian 2 tangan, 2 kaki, menciptakan kamu sebaik-baiknya bentuk. Fi ahsanil khalqah, basyaran sawiyan, manusia yang sempurna, ahsanil khalqah, sebaik-baiknya bentuk, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Wa ataqasiha wal afiyah, yaitu Allah memberikan sehat dan afiat. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biar apapun yang terjadi, apakah itu sakit, apakah kita kurang dalam menghafal, apapun, kembalikan kepada Allah. Minta pertolongan sama Allah taala. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Minta sama Allah taala, jangan takut. Kalau kurang-kurang kayaknya kita memang orang-orang kurang soleh, minta hubungan dengan orang-orang soleh. Ya, memohon kepada Allah Ta'ala melalui hak Nabi Muhammad, oleh para orang soleh, terutama kedua orang tua kita kalau masih ada, minta selalu doanya. Udah nggak ada gimana? Ya, kalau ada sih udah nggak ada, tetap minta. Kenapa? Orang ibu gua kagak mati. Kalau ibunya merasa mati, ya terserah dia. Bangga. Kalau ibunya merasa mati. Kalau ibu kita udah meninggal, bapak kita udah meninggal, nggak mati, orang pindah alam ada dalam barzah. Dan orang yang di alam barzah itu lebih bebas kalau dia orang soleh. Ya, kalau berasa ibu lo diazab, ya terserah deh, kan gitu ya. Kalau orang yang percaya,
Kalau sih percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kita orang soleh, orang baik, ya, yang terpelihara, yang kita suka baca kalau orang meninggal inta oleh rahmatillah, yang berpindah rahmat Allah dalam pangkuan Allah taala. Maknanya pangkuan dalam rahmat Allah. Dia lebih bebas, lebih dekat kepada Allah dalam urusan dunia. Yang ibu bapak kita nih, kita minta doa, ketika dia berdoa pasti banyak urusan yang lain, nggak husu-husu banget. Pusing belum bayar listrik, anak doa aja. Masih bayarin. Artinya banyak persoalan. Anak bukan satu, anak ada 7. Yang satu minta doa, yang 3 bikin pusing. Artinya nih, kita kalau urusan dunia masih ada hambatan. Tapi kalau orang udah meninggal, dia lebih dekat sama Allah Taala. Paham nggak? Dan kita yakinin itu. Ngomong aja minta. Minta doa bukan minta sesuatu, minta hanya kepada siapa? Allah. Iya karena na'budu, minta didoain. Jadi kafir gak? Orang dikit-dikit doa kafir. Itu kan ada wasilah namanya, perantara. Kalau benar kita nggak boleh pakai wasilah, itu sakit, obatin sendiri. Ini mau pergi haji, nggak usah pakai wasilah, langsung aja tring sampai. Karena Tuhan yang maha kuasa. Ada Tuhan yang maha kuasa, bisa gak? Iya, Tuhan yang maha kuasa, tapi kan gak begitu. Lalu siapa? Bukan ahlul khutbah yang bisa begini sampai. Ada orang-orang begitu, tapi kita gak bisa. Kita minta pertolongan. Habis si pilot bawahnya bener ya, jangan ngapa orang hati juga. Enggak sampai, bener gak? Apalagi hilang sekarang mau ketemu, Anda bingung tuh. Kan ada berada tuh yang pesawat sekarang mau ketemu. Bisa gak terjadi? Bisa, ini jangan juga merasa aman. Dengan pesawat ini bisa sampai, banyak yang gak sampai. Ada udah sampai dipulangin. Ilegal. Tuh, paham ya? Semuanya tetap ketentuan Allah. Cuma kita manusia ada wasilah. Tahu wasilah? Ya, perantara. Ya, itu kalau kita bisa hubungan sama orang di Amerika, di belahan dunia lain, di mana di Jepang, di Arab, di mana aja kita bisa halu-haluan. Bahkan dulu halu-haluan, sekarang lebih keren lagi. Dulu halu-haluan aja udah keren kan? Keren lagi pakai apa? Video call, sampai chatting di chattingan doang, padahal pakai tulisan doang, nggak ada ini. Sampai bisa video call. Bahkan dulu mesti cari internet dulu, pakai nyari komputer dulu. Sekarang udah pakai HP. Dulu BB udah ngetop, kalah oleh WA sekarang udah pakai voice note, pakai apa lagi? Video call. Tambah maju. Mungkin besok lagi nih gambar begini, bisa nyolek kita. Bisa gitu. Kali-kali gitu. Iya, dulu coba gak kebayang begitu? Kebayang gak begitu? Dulu nih, kebayang gak? Gak kebayang. Anda ingat, saudara Anda dari Belanda tuh datang bawa handphone, bisa ngerekam. Geger itu kita. Ditaruh media dulu, coba kita ngobrol, udah selesai, di setel lagi, bisa ngobrol, geger kita. Paham gak ya? Gak pernah kepikiran dulu bisa begitu. Nanti ada sesuatu lagi mungkin kalau dunia masih Allah panjang ini, sesuatu yang membuat kita geger. Bisa. Nah sebenarnya apalagi itu buatan siapa? Bikinan siapa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk lemah yang bakal mati. Bagaimana Allah? Paham ya? Cuma orang-orang begitu udah terbentuk dulu mujahadahnya, nafasnya. Ini akhlak yang kedua kita nggak bisa. Apalagi ini kan comotan dari kitab-kitab besar. Dari kecil mereka mujahadah, dari nahan makannya, sholatnya, ratusan rakaat. Ya, orang yang salah dia minta maaf. Ini kan berat ini. Artinya bersih banget. Sampai Allah kasih tuh hal-hal yang begitu, yang manusia biasa nih kita kalau orang pedalaman, orang bodoh nggak ngerti apa-apaan. Melihat teknologi kan gaptek, namanya gaptek ya. Kita di Jakarta gaptek, apalagi orang-orang yang nggak ngerti gitu, gaptek, bingung, aneh. Nah, sama juga halnya kita nih sama Allah Ta'ala masih rendah, masih bodoh gitu. Orang yang dekat sama Allah Ta'ala, kalau itu tahu, sama kita gaptek, melihat gitu, bingung. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma salahnya orang sekarang, hal-hal yang mujahadahnya nggak diceritain, cuma yang begitu-begitu diceritain. Paham nggak? Ibaratnya kita anak-anak tahun 30-an di zaman Jepang, zaman apalagi susah ya. Kemudian ada orang yang cerita di tahun 2050, bukan 2030 lagi, 2005.
Apa orang-orang tahun itu pada saat itu? Ngaco tuh. Kurofat itu. Paham gak nih? Nanti paham omongannya? Paham gak nih? Di zaman kita waktu dijajah, apalagi belum ada hal-hal begitu, ada seseorang yang mengungkapkan di tahun 2030. Apa pendapat orang-orang tersebut? Gak bakal diaminin sama orang, dikata gila, dikata ngarang, dikata dan sebagainya. Kecuali ada 1-2 orang yang memang udah mempelajari akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Paham ya? Makanya gak perlu cerita yang luar biasa begitu. Ngaji dulu yang dasar aja gak ngerti orang. Paham ya? Makanya di dalam kitab ada etikanya dakwah, syariat, pelajarin syariat. Paham ya? Orang ahli syariat baru diceritain tentang torigo, jalan. Ketika ada torigo baru bidangnya. Kalau secara umum bicara yang udah tinggi, sedangkan bab wudhu aja dia kagak ngerti. Masalah-masalah istinja aja kagak ngerti. Ya kagak bakal sampai otaknya. Ambil dirinya aja untuk Tuhan yang jadi abaikan. Paham ya? Akhirnya apa terjadi? Hinaan-hinaan kepada orang-orang mulia. Kafir mereka akhirnya. Ya, menghina wali-wali Allah Ta'ala. Itu na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya berbenah, jangan suka menghina, apalagi enggak dari lisan, dari tulisan. Makanya teguran Allah Ta'ala datang tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar. Wallahu a'lam. Dia nanti akan dibalas sama Allah Ta'ala. Makanya kalau ada sesuatu, pikirin, kita pernah gak nih, mungkin di medsos pernah menghina orang yang kita tahu, gak tahu kalau orang yang kita hina itu orang mulia dan sebagainya. Dan itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian hal-hal yang akan merugikan diri kita atau keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'abbana bi annana